Kemudian yang kedua, apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah syariat. Syariat. Apa itu syariat? Adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah sholat, puasa, ya, sedekah dan sebagainya. Itu adalah syariat yang dimanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat kita, terutama sempajata, Pak. Ya, sempajata. Perbaiki sholat kita. Karena kenapa? Sholat itu awwalu yuhasabu bihi yaumal qiyamah, abadi yaumal qiyamah. Amalan yang pertama yang dihisap nanti di akhirat, yang pertama-tama dihitung, yang pertama-tama diperiksa oleh Allah, as-shalah, salat kita sempajata. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau lurus-lurus saja, ya, diperiksa oleh Allah, lulus dari pemeriksaan Allah, maka perbaiki salat. Salat. Di dalam kata Rasulullah SAW, betapa pentingnya salat ini, sampai Nabi mengatakan, salat itu di dalam agama, ia sempajangi rilena agama. Kata Rasulullah, kamau diirrasi minal jasadi, sama seperti tempatnya kepala kita di dalam anggota tubuh kita. Saya mau tanya, kira-kira kalau saya tanya mana yang paling baik di antara yang paling penting di dalam anggota tubuh kita? Ya, tentu kita akan mengatakan kepala. Kenapa? Kalau kita tidak punya kaki, tidak punya tangan, kita masih bisa hidup karena kita punya kepala. Tapi coba lengkap, kita punya kaki, angka ajeta, angka jarita. Kita punya tangan, tapi tidak ada kepala kita. Bagaimana? Ya. Apakah kita masih bisa dikatakan sebagai manusia? Tidak. Tidak, Pak. Oleh karena itu, maka penting kata Rasulullah untuk kemudian menunaikan ibadah yang namanya sholat. Karena pentingnya sholat itu diibaratkan bahwa orang yang tidak sholat, todena sempajang, makutu pasuju ulun nariolona pungala ta'ala, malas untuk sujud di hadapan Allah. Kata Rasulullah, pada dasarnya, hakikatnya, dia orang tidak berkepala. Dia agak ulunna. Nah, ini tuh sabakna kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk salat. Magina suruh ki Allah taala masuk pajang. Padahal kalau kita mau pikir, ketika kita tidak sholat dia itu mas sempajang, itu kemudian tidak mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah. Seluruh alam semesta ini tidak ada yang menyembah Allah. Seluruh isi alam semesta ini tidak ada yang sujud kepada Allah. Maka itu tidak mempengaruhi posisi Allah, mempengaruhi kebesaran Allah. Tapi kenapa Allah menyuruh kita untuk sholat? Allah ingin memanusiakan kita. Loi pantaji tauki fungala ta'ala. Karena orang itu ada orang engkau tahu, engkau rufa tahu. Dalam bahasa Bugis, rufa tahu artinya rupanna mi tahu, tapi sifat-sifatnya, sifat-sifatnya tanya tahu. Artinya mukanya hanya manusia, tapi akhlaknya tidak bersifat seperti manusia yang berakhlak. Sehingga kita disuruh untuk salat supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu punya kepala. Maka itulah Allah menyuruh kita untuk salat. Ya, aqimis shalah li zikri. Salatlah untuk mengingat saya. Ya. Ada satu persoalan, ada satu kisah seorang hamba Allah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Magi Nabi Sulaiman pernah suatu ketika, karena menurut riwayat Nabi Sulaiman itu hobi dengan kuda.
hobbinna Nabi Sulaiman maparakinyaran. Sehingga riwayat mengatakan kurang lebih 20.000 kudanya Nabi Sulaiman. Dan itu adalah kuda terbaik. Kuda yang terbaik. Dan itu yang dipakai sebagai kendaraan untuk melaksanakan aktivitasnya. Tapi pernah suatu ketika engkau nase waktu Nabi Sulaiman, ya, engkau jokke kunyaranna, dia datangi kudanya, kemudian dia pelihara kudanya, sehingga dia lupa untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu sholat. Jadi setiap nabi dan rasul itu ada amanah untuk melakukan sholat, meskipun itu berbeda-beda cara aplikasinya, beda-beda cara nama sempajang. Tapi ia ruwet naluhe mas sempajang Nabi Sulaiman. Maka apa yang terjadi pemirsa? Nabi Sulaiman menyembelih nagere mana nyaranna. Lalu, apakah kita bisa seperti itu? Dia sembelih seluruh kudanya. Nagere mana nyaranna. Kenapa? Gara-gara kuda ini sehingga saya lupa kepada Allah. Itulah tadi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inni ahbabtu hubbal khair. Rasa cintaku kepada hal yang baik, rasa cintaku kepada hobi, kuda dan sebagainya, sehingga aku lupa mengingat Allah, lupa salat, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu nagere mana nginyaranna, dia sembelih seluruh kudanya. Karena kenapa? Buat apa saya memiliki kuda kalaupun kuda itu membuat saya lupa kepada Allah. Ya, menurut riwayat dia sembelih semua. Sehingga apa yang terjadi? Karena Nabi Sulaiman dia menyembelih kudanya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka digantikan oleh Allah kendaraan yang paling terbaik yang pernah ada. Apa itu? Ditundukkan dia angin untuk menjadi kendaraannya. Nah, ini sebagai pesan untuk kita, bahwa apapun profesi kita sebagai seorang pegawai, seorang dosen, seorang guru, petani, karyawan, ya, kru dan sebagainya, kalau hal itu membuat kita lupa dengan Allah, lupa dan tidak mau menjalankan, menghalangi kita menjalankan syariat agama, menghalangi kita untuk sholat, tidak ada waktu untuk sholat karena aktivitas kita ini. Kalau kita meninggalkan aktivitas itu karena Allah, maka pasti akan Allah gantikan dengan segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dengan aktivitas yang lebih baik, dengan gaji yang lebih baik. Kenapa? Kita meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala.